menurut saya itu alam di restart. Itu nanti kita menemukan titik indah itu 2024 ke 2030. Itu nanti insya Allah semoga saja, saya yakin ini kejayaan Indonesia mulai 2024 ke sampai 2030. Salah nggak apa. Setelah munculnya Jaya Ketpang yang Bapak SBY ini, maka sekarang gilirannya munculnya Mojopahit. Jadi sekarang ini menurut teori siklus Cokro-Manggilingan, saat awal Mojopahit, sekarang mereka sudah tiada. Ini khalifahnya ini ya melul ardo adan wakiston. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wajauran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, genosida dan sebagainya. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kita bisa menghitung angka kejayaan berikutnya kapan? 1924 ditambah 100 2024. Yang ke bumi. Dr. Basam Nahajaror memprediksi itu tahun 2022. Ramalannya, walaupun sebenarnya juga ramalan. Tapi ini kan calon presiden itu kan harus berperahu kepada partai kan. Capres kan mulai dari sekarang udah banyak yang ribut nih, pengen nyapres 2024. Kebayang. Yang cakep apa yang lucu? Apa yang rambutnya putih? Oke, gini. Sebetulnya capres di tahun 2024 menurut Mbak Mijan itu muda lah ya, muda ya. Ya. Aku sambil nerawang ya ini ya. Boleh terus. muda. Tapi kita tidak boleh menunjukkan clue yang cukup signifikan okay. Karena memang ini masih meraba-raba, semua masih meraba ke depan bahwa kalau Pilpres pasti rivalitasnya itu bukan rivalitas biasa. Kan. Kalau udah levelnya Pilpres kan yang digunakan bukan jin lagi tapi ifrit kan gitu kan. Itu kan harus hati-hati gitu. Masih dari Pulau Jawa. Masih dari Pulau Jawa. Masih. Tadi mati sendiri loh itu. Iya. Narkoba meningkat, prostitusi meningkat, terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tara-taranya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada, apa yang mau bisa kita upayakan soalnya berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Kita mengeluh-elukan salah satu orang, sedangkan orang itu belum tidak semestinya diperlakukan seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu fanatik dengan satu hal, ikut-ikutan jadinya akan runyang. Pemimpin negara di 2024 ada, dan sekarang ada di jabatan pemerintahan sekarang juga ada kok sosok itu kok. Sudah ada berarti? Sudah ada di deretan kabinet sekarang tuh ada, dan dia memang akan jadi presiden tahun pengganti tahun Jokowi. Nah ini klop bersatu. Memang suara-suara mempersatukan bangsa itu sudah didengungkan pada waktu zaman Raden Wijaya itu, karena jangan sampai kecelakaan atau musibah besar Medang dan Mojopahit hancur itu dan ke malapetaka di Medang jangan terulang kembali. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia, tapi tetap aja bocor. Ya, in 2024 we raise new Islamic Caliphate in the world, and the Europe will become Muslim state. Ini balaganya. Tahun sebelum kemunculan Dajjal, artinya di 6 tahun ini, karena di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Jadi kalau fase yang kelima dimulai 2024, berarti Dajjal mati tahun 2024. Ngeluh.
Ngeluh. Yang memimpin negara ini dengan hati, yang memimpin negara ini dengan perasaan. Saatnya Satria Piningit nanti muncul untuk memimpin Indonesia ini. Nanti tahun 2024-25 partai politik akan bubar, mungkin saya malah kena pasal gitu kan, ya kan? Tapi kalau melihat dari sudut pandang sekarang, tidak ada yang bisa kemungkinan besar untuk mengatasi situasi dan kondisi yang seperti ini, kecuali manusia yang sangat dekat dengan Tuhannya, manusia yang punya nilai takwa dan hingga tidak ada yang paling takwa untuk menata Indonesia dan bahkan dunia. Saya cenderung bahwasanya meyakini Indonesia ini pemimpin yang ke-8 adalah Satria Piningit yang sejati. Terima kasih. Telu. Ngeluh. Muda lah ya, muda. Masih dari Pulau Jawa. Masih dari Pulau Jawa. Masih. Ada di deretan kabinet sekarang tuh ada. Jadi emang akan jadi presiden tahun pengganti tahun Jokowi.